mendukung. Sedangkan peluangnya yaitu pemanfaatan teknologi agar pembelajaran lebih menarik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan pemahaman peserta didik. Kemudian melibatkan guys, kami dari podcast Semangat Ratu. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Sri Fadilah. Saya Ayu Simalango. Saya Rotwa Sriwaru. Saya Bella Indriana. Saya Meli Andriani Beruginting. Tapi ada satu teman saya di balik layar, yaitu Aditya Pratama Lumban Tobing. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Hotdiman Siahaan selaku guru PPKN di SMA Negeri 2 Rantau Utara. Kali ini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak buat? tujuan pembelajaran tergantung materi apa yang diajarkan. Misalnya pada elemen semangat Bhinneka Tunggal Ika, materi gotong royong di Indonesia sesuai pada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Maka tujuannya adalah pertama, setelah mendengar penjelasan melalui PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dan nilai gotong royong untuk menjaga persatuan bangsa. Kedua, setelah menonton video, peserta didik diharapkan mampu merangkum konsep dan nilai-nilai gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diharapkan mampu membuktikan konsep dan nilai-nilai gotong royong untuk menjaga persatuan-kesatuan di lingkungan sekolah, misalnya di rumah dan di masyarakat. Keempat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku gotong royong sesuai konsep dan nilai-nilai gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Nah Pak, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak buat nih? Posisi kemampuan peserta didik sangat penting dalam merancang dan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak boleh disusun secara sembarangan tanpa memahami titik awal atau entry level untuk kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal ini saya peroleh melalui asesmen diagnostik yang saya lakukan dalam kelas. Dengan demikian, saya dapat merancang tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas dapat melibatkan peserta didik. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu Pak? Tujuan pembelajaran dirancang menggunakan unsur ABCD. A adalah audiens atau peserta didik yang menjadi target pembelajaran. B adalah behavior atau perilaku yang dilakukan peserta didik. C adalah condition atau kondisi yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan perilaku. Dan D adalah degree atau hasil yang akan diperoleh oleh peserta didik. Selain itu, tujuan pembelajaran dirancang seperti itu karena saya ingin melihat kemampuan kognitif peserta didik berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang saya tentukan juga terus meningkat dari 4 sampai 7 untuk melihat kemampuan kognitif peserta didik. Nah, lalu Pak, apa profil pelajar Pancasila yang Bapak terapkan dalam proses pembelajaran nih Pak? Profil pelajar Pancasila yang saya terapkan di dalam kelas tergantung pada materi yang akan saya ajarkan pada peserta didik di dalam kelas. Misalnya pada materi gotong royong di Indonesia,
Saya menerapkan beberapa profil pelajar Pancasila, diantaranya gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Gotong royong yaitu berpartisipasi dalam kerjasama dan kebersamaan. Bernalar kritis yaitu berpikir secara kritis, dan kreatif yaitu menunjukkan kreativitas. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak dari bagian W. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami Pak? Kriterianya yaitu pertama konten atau materi yang disajikan oleh peserta didik. Kedua, kreativitas peserta didik dalam menunjukkan pemikiran yang inovatif. Yang ketiga, keterampilan berpikir peserta didik dalam menganalisis suatu materi. Kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Berikutnya, penyajian peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, penyajian yang menarik, jelas, dan mudah dipahami. Yang terakhir, penggunaan sumber belajar tambahan yang relevan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk mendorong peserta didik itu untuk dapat mengeksplorasi ide-idenya dan memperlihatkan kemampuan yang mereka miliki Pak? Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Ciptakan pembelajaran yang saling menghargai keberagaman tanpa diskriminasi. Dorong peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya tanpa takut untuk salah, karena kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Selanjutnya, bagaimana cara yang digunakan untuk menyampaikan materi sehingga peserta didik itu dapat menerima dengan baik? Caranya yaitu dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang interaktif dan variatif. Kemudian dikaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini, peserta didik akan lebih tertarik dan meningkatkan rasa ingin tahu terhadap suatu materi. Nah, kemudian apa saja sih Pak tantangan maupun peluang yang dihadapi untuk meningkatkan minat serta ketertarikan peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran Pak? Baik, tantangan untuk meningkatkan minat dan ketertarikan peserta didik terhadap proses pembelajaran yaitu keterbatasan sarana prasarana, karakteristik peserta didik yang beragam, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Sedangkan peluangnya yaitu pemanfaatan teknologi agar pembelajaran lebih menarik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan pemahaman peserta didik. Kemudian melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Demikian. Nah, baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara siswa terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Baik, dengan menggunakan metode diskusi terbuka atau studi kasus untuk menstimulus berpikir kritis. Misalnya dalam pembelajaran PPKN, membahas pertanyaan seperti mengapa Indonesia memiliki banyak suku dan ras dengan analisis demografis dan sejarah Indonesia. Untuk mengembangkan ide-ide itu, saya memberi pilihan tugas berbasis minat. Misalnya, siswa bisa memilih antara menulis esai, membuat poster, atau presentasi untuk menunjukkan pemahaman mereka. Lantas bagaimana cara Bapak untuk membimbing siswa ini untuk mengevaluasi kembali pemahaman mereka tentang konsep-konsep penting tersebut? Oke, saya menggunakan refleksi tertulis di akhir pembelajaran, di mana siswa menulis satu hal yang sudah dipahami dan satu pertanyaan yang masih mengganjal dengan pertanyaan terstruktur. Misalnya, apa strategi belajar paling efektif minggu ini? Di bagian mana kamu bisa masih kesulitan? Di pertemuan berikutnya kita bahas secara bersama. Baik Pak, saya cukup tertarik dengan pembahasan mengenai evaluasi nih Pak.
Bagaimana cara Bapak itu membimbing peserta didik untuk melakukan penilaian dan evaluasi diri? Serta itu bagaimana cara menyesuaikannya dalam proses pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Baik, peserta didik dibimbing melalui refleksi terarah, penggunaan rubrik penilaian diri, serta diskusi dengan guru, mengenali kekuatan dan kelemahannya, lalu menyesuaikan strategi belajar mereka secara mandiri. Baik Pak, berarti utamanya itu mengajak siswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya sendiri. Nah, apakah dari Bapak sendiri itu peserta didik itu terlibat dalam evaluasi akhir untuk menetapkan tujuan, dan bagaimana caranya Bapak itu menetapkan tujuan, menjaga semangat belajar, dan merencanakan perbaikan terhadap proses belajar siswa? Baik, peserta didik melakukan evaluasi di akhir melalui portofolio, jurnal refleksi, dan umpan balik dari guru untuk menetapkan tujuan masa depan, mempertahankan motivasi, dan merancang langkah-langkah penyempurnaan belajar. Oh iya, baik Pak. Dan saya juga tertarik tadi pada pembahasan mengenai proses belajar siswa nih Pak. Nah, kita kenal bahwa di sini tuh banyak gaya belajar, banyak jenis-jenisnya. Bagaimana cara Bapak mengakomodasi atau menyesuaikan berbagai gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, bahkan minat peserta didik agar menjaga arah tujuan pembelajaran itu tetap pada jalurnya di kelas? Baik, cara saya yang pertama melalui observasi, angket singkat, diskusi, sehingga dapat mengenali gaya belajar atau visual, auditori, kinestetik, pengetahuan awal, dan minat siswa terhadap topik tertentu. Yang kedua, materi dan tugas diberikan dalam beberapa bentuk video, teks, diskusi kelompok, praktik langsung agar semua siswa mendapat akses melalui gaya belajar mereka. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi atau budaya lokal siswa agar pembelajaran lebih bermakna dan termotivasi. Kemudian, siswa memilih cara mereka menunjukkan pemahaman, misalnya membuat poster, menulis esai, atau mempresentasikan secara lisan. Baik Pak, setelah mendengar jawaban dari Bapak, diketahui kalau siswa itu sangat-sangat beragam, baik dari gaya belajar, pengetahuan awal, bahkan minat belajarnya. Bagaimana cara Bapak untuk menyesuaikan rencana pembelajaran seperti RPP atau modul yang sudah Bapak tetapkan pada awal pertemuan, tapi di pertengahan itu ada yang gaya belajarnya tidak sesuai minat belajarnya atau motivasi belajarnya Pak? Baik, caranya yaitu menyesuaikan RPP di kondisi tertentu. Misalnya RPP dibuat fleksibel, tidak kaku. Misalnya jika kondisi kelas sedang tidak kondusif untuk diskusi kelompok, maka kegiatan bisa diganti menjadi refleksi individu atau kuis interaktif. Berikutnya, saat pembelajaran tatap muka terganggu, bisa diganti dengan platform digital seperti Google Classroom atau WA Group dengan aktivitas sederhana tapi bermakna. Kemudian mengajak mereka berdiskusi tentang apa yang mereka butuhkan atau rasakan saat kondisi berubah agar keterlibatan tetap tinggi. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, menurut Bapak pengalaman belajar apa yang paling membantu siswa dalam memahami materi lebih mendalam Pak? Baik, pengalaman belajar yang paling membantu adalah siswa aktif berdiskusi, mencoba langsung lewat praktik, dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Dengan begitu, mereka lebih mudah mengerti dan ingat apa yang dipelajari. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, biasanya nih kan Pak, ketika guru sedang menjelaskan di depan itu biasanya terkadang sering terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Bapak, bagaimana cara mengurangi kesalahpahaman tersebut pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung Pak? Caranya bisa antara lain dengan menjelaskan materi secara jelas dan perlahan, memberi contoh nyata,
serta memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru juga bisa mengecek kemampuan siswa lewat tanya jawab atau latihan soal sederhana. Oke Pak, sebagai pertanyaan yang terakhir untuk wawancara kali ini, bagaimana cara Bapak menyusun kegiatan belajar agar siswa menjadi lebih aktif dan proses pembelajaran bisa berjalan lebih efektif Pak? Oke baik, ini yang terakhir ya. Iya Pak. Iya. Kegiatan belajar bisa disusun dari yang paling mudah ke yang lebih sulit. Dimulai dengan hal yang menarik perhatian siswa, menggunakan variasi metode seperti diskusi, permainan, atau praktik langsung agar siswa lebih semangat dan mudah memahami materi. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Oke, sama-sama. Baik Pak, dari sekian banyak pertanyaan kami berterima kasih kepada Bapak telah mau menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Demikianlah podcastnya itu dari pertanyaan yang terakhir, podcast yang sudah selesai. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Silakan menyaksikan. Ibu ini mau dari mana? Oke, baik. Dah, sekarang oleh action. Aduh, bisa lah. Ya. Kami dari podcast Manjuratu. Apa sih? Perkenalkan. Hai. Saya Mantap ini ya.